Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putri Febiolia Simanjuntak, NPM 18160101, Prodi PGSD 6B. Di sini saya akan menjelaskan modul bab 1 sampai bab 3. Saya akan menjelaskan bab 1 yaitu tentang konsep pembelajaran mikrosimulasi. A. Hakikat pembelajaran mikrosimulasi. Simulasi pembelajaran yaitu pembelajaran mikro teaching berasal dari dua kata yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas, dan sempit. Sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Mikro teaching salah satu pendekatan mendidik atau mengajar. Mikro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau sederhanakan dalam waktu akomodasi yang terbatas miniatur mengajar. Penyederhanaan ini terkait dengan setiap komponen pembelajaran, misal segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar yang dilatihkan, penggunaan metode, media pembelajaran, dan unsur-unsur pembelajaran lainnya. Unsur-unsur pembelajaran itu ada 4 yaitu tujuan atau kompetensi, materi yang harus dipelajari siswa, metode, dan media dan evaluasi. Keterampilan dasar mengajar yang bermacam-macam itu ada dalam simulasinya, hanya difokuskan kepada keterampilan tertentu saja, misalnya keterampilan membuka dan menutup, dan memfokuskan keterampilan menggunakan metode media tertentu. Anda unsur mana yang dilatihkan. Setiap calon guru atau mahasiswa keguruan sedang berlatih atau guru yang sedang meningkatkan keterampilan dan mengajar melalui pembelajaran mikro diobservasi yang dianalisis oleh observer supervisor yang telah dipersiapkan sebelumnya. B. Tujuan manfaat pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro sebagai laboratorium pembinaan kemampuan mengajar tidak terbatas hanya bagi para calon guru pro-serviks, melainkan banyak yang digunakan pula oleh para guru in service dengan maksud untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajarnya. Terus pembelajaran mikro sebagai mata kuliah yang tak terpisahkan dari struktur kurikulum program pendidikan keguruan memiliki tujuan dalam upaya memfasilitasi mahasiswa calon guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan seperti yang tertuang dalam Dadang Sukirman 2033 yaitu membina, meningkatkan mata guru agar dapat memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Yang kedua itu untuk memfasilitasi, melatih dan membina calon maupun para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar, teaching skills. Yang ketiga untuk melatih penampilan keterampilan mengajar yang dilakukan bagian demi bagian secara spesifik. Pembelajaran mikro salah satu pendekatan pembelajaran dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan keterampilan mengajar. Perlu dipahami bahwa pembelajaran mikro merupakan salah satu bentuk inovasi model pembelajaran untuk mempersiapkan dan meningkatkan mutu guru, terutama berkaitan dengan keterampilan mengajarnya. Manfaat dari pembelajaran mikro terutama akan dirasakan oleh pihak-pihak sebagai berikut, yaitu 1. Manfaat bagi mahasiswa calon guru pendidikan pre-serviks seperti
setiap mahasiswa calon guru melatih bagian demi bagian setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasainya secara lebih terkendali dan terkontrol. Yang kedua, manfaat bagi para guru pendidik in service. Yang ketiga yaitu manfaat bagi supervisor. Prinsip pembelajaran mikro. Prinsip pembelajaran adalah ada yang bersifat umum berlaku serta harus menjadi acuan dalam setiap pelaksana pembelajaran. Tapi ada juga prinsip yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik atau mode pembelajaran yang ditetapkan. Prinsip pembelajaran umum adalah ketentuan atau aturan yang berlaku setiap kegiatan pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip umum pembelajaran antara lain yaitu prinsip perhatian motivasi aktivitas, itu adalah balikan peran penguatan. Yang keempat itu tantangan. Yang kelima perbedaan individual. Meneruskan penjelasan bab 2 yaitu tentang metodologi pembelajaran, merupakan cara dalam melakukan aktivitas antara pendidik dan peserta didik ketika berinteraksi dalam proses belajar.